Jadi saya selalu berdoa bahwa saya dalam hidup saya bisa sampai ke belahan benua yang lain, yaitu benua Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sejati. Hari ini boleh lihat di latar tanggal 1 Februari tahun 2022 dan merupakan tahun baru Imlek. Bagi Anda yang merayakan, selamat merayakan. Semoga di tahun 2022 dan di tahun baru Imlek ini keberkahan rezeki Anda semakin bagus dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ketemu lagi di video pertama di tahun 2022. Saya akan membuka cerita di tahun 2022 dengan bercerita perjalanan saya di tahun ini ke Istanbul ataupun negara Turki. Katanya kalau kita mengulang-ulang doa itu seperti mengayuh sepeda, insya Allah doa kita akan terus, kalau kita ulang, akan didengar oleh Allah dan insya Allah akan dikabulkan. Jadi saya selalu berdoa bahwa saya dalam hidup saya bisa sampai ke belahan benua yang lain, yaitu benua Eropa. Uniknya Turki adalah negara yang khas karena setengah negaranya berada di Asia dan setengahnya lagi berada di Eropa. Perjalanan ini saya mulai sendiri. Waktu itu berangkat ke sana pada tanggal 6 Januari. Saya mau cerita, misalnya Anda berangkat ke sana, apa yang perlu Anda persiapkan untuk ke sana. Jadi kalau Anda yang berangkat sendiri boleh tanpa harus mengikuti travel misalnya, karena negara Turki itu negara yang safety saya pikir dan budgetnya sesuai bagi Anda yang ingin pergi ke luar negeri, ke Eropa. Waktu itu saya ngecek tiket. Jadi kalau beli tiket itu kemarin di Traveloka, tiketnya itu dari Jakarta Istanbul, Istanbul Jakarta itu pulang pergi menghabiskan nilai 5,6 juta atau sampai 5,7 juta. Tapi ingat, Anda harus berangkat dari Jakarta sebab karena ini masih pandemi, karantina itu masih berlaku gitu. Jadi seluruh penerbangan internasional memang dipusatkan dari Jakarta. Karena saya berangkat dari Medan, saya harus membeli lagi tiket dari Medan ke Jakarta. Terus kemudian sebagian ada yang bilang Turki itu bebas visa gitu. Tapi kemarin saya membayar visa dan kemudian membayar asuransi karena selama COVID pemerintah Turki mengkhawatirkan something happen gitu ya. Sesuatu terjadi pada kita di negaranya, dia mewajibkan membayar asuransi. Akhirnya visa dan asuransi waktu itu saya kenanya 167 US dollar. Kalau kurs waktu itu dikalikan 14.800 menghabiskan budget 2.400.000 rupiah. Terus kemudian saya kalau hotel, karena saya berangkat pada musim dingin, uniknya kalau musim dingin tuh hotel tidak mahal karena jumlah wisatawan yang berangkat pada musim dingin dengan musim semi atau musim panas pasti berbeda. Makanya hotel hanya kisaran harga 300 atau 400 ribu rupiah Anda sudah dapat hotel yang bagus. Itu yang paling urgent yang harus disiapkan. Sama nanti Anda mengisi form enter untuk masuk ke Turki. Itu free, nanti cek aja di Google. Nah, bulan Januari adalah musim dingin, jadi Turki itu suhunya ada antara 8 derajat sampai 10 derajat. Jadi memang musim dingin bagi kita yang hidup di Indonesia yang cuacanya kita hanya punya 2 musim, panas dan musim hujan, maka suhu yang 8 derajat ya tentu sangat membuat Anda menggigil. Yang perlu disiapkan adalah pakaian, pastinya pakaian hangat. Jadi kalau pakaian hangat itu nanti silakan belanja ke Uniqlo kalau yang budgetnya yang rendah. Jadi beli kaos, di dalam tuh saya pakai kaos yang extra warm
kemudian kemudian dilapisi dengan jaket. Jaket boleh juga nanti lihat di H&M. Baru saya ambil lagi di luarnya itu jaket hangat gitu. Itu juga ada belinya di Uniqlo. Itu atasan. Kalau bawahannya nanti Anda beli yang legging juga extra warm, high-tech. Kemudian saya lapis dengan rok atau celana panjang. Terus saya pakai lagi kaos kaki panjang saya. Jadi 3 lapis. Itu ada yang beli di Uniqlo dan ada beli di H&M. Baru kemudian karena Anda akan banyak melakukan perjalanan kaki, cari sepatu yang aman, yang enak buat di jalan dan tidak menyulitkan Anda, ya memang nanti belinya di Skechers atau lain-lain buat Anda nyaman. Saya emang nggak tahan dingin, jadi waktu itu saya tambah dengan topi yang menghangatkan, kemudian saya tambah dengan sarung tangan. Itu buat pakaian. Nah, untuk menjaga stamina badan Anda supaya tetap hangat, Anda harus beli tolak angin. Itu dibawa. Kemudian bawa obat-obatan kayak obat flu, demam, jaga-jaga. Terus untuk pelembab wajah bawa. Untuk bibir karena cuaca dingin pasti Anda harus perlu pelembab bibir, nanti belinya Vaseline gitu. Ya selain itu obat-obat pribadi yang memang kalau Anda ada penyakit bawaan dibawa gitu. Perjalanan ini sendiri, saya sempat khawatir ingin berangkat sendiri karena ini pertama kalinya gitu, harus berangkat sendiri dan ke negara yang jauh ya, Eropa. Tapi waktu itu ada yang menguatkan saya bahwa katanya jangan khawatir karena pasti nanti ada Allah yang akan menjaga kamu gitu. Jadi nggak perlu stres gitu, kita harus berani karena memang ada Allah yang selalu melindungi dan mendampingi kita. Oke, saya akan mulai perjalanan saya. Oh ya, sebelum berangkat jangan lupa PCR test. Karena Turki meminta hasil PCR test Anda harus negatif. Oke, dari perjalanan Medan Jakarta ke Dubai, saya naik pesawat Emirates. Emirates itu termasuk salah satu maskapai penerbangan terbaik dunia gitu. Dan alhamdulillah memang ini pertama kalinya gitu. Jadi dari Jakarta ke Dubai itu 8 jam. Anda jangan merasa bahwa waduh bosan 8 jam di pesawat gak ngapa-ngapain. Harus banyak berdoa, bawa bacaan, terus tidak membosankan karena memang Emirates memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Kita dikasih makan yang enak-enak, dikasih cemilan. Kalau Anda mau memohon bantuan untuk minum apa saja, mereka akan melayani Anda selama 8 jam itu. Kemudian mereka menyediakan selimut, bantal, dan juga hiburan di dalam pesawat yang Anda bisa nanti mau mendengarkan musik, mau menonton film, atau menonton drama, mereka punya itu gitu. Jangan khawatir dengan itu gitu. Nah, Jakarta ke Dubai tadi 8 jam, kita transit dulu. Saya waktu itu transitnya hampir 8 jam. Ya, itu kekurangannya karena tiketnya murah. Tapi nggak apa-apa, semua dijalani. Dubai itu uniknya adalah silent airport. Dubai itu silent airport. Jadi nggak ada tuh yang bicara pakai toa penerbangan sekian di sini nggak ada. Anda harus banyak baca, harus banyak cari informasi di gate mana Anda. Karena kalau Anda jangan harap mereka bicara ada pemberitahuan bahwa di sini mau berangkat pesawat. No, mereka silent airport. Jadi harus banyak baca. Dan jangan khawatir transit 8 jam di Dubai sebab airport yang sangat nyaman. Mereka menyediakan tempat duduk yang bisa Anda buat tidur untuk istirahat. Ada cafe yang 24 jam di situ. Kalau mau istirahat mereka punya marhaba kata, jadi ada kayak kawasan Anda bisa selonjoran di lantai tapi mereka nyediain karpetnya. Baru saya berangkat dari Dubai besok paginya. Dari Dubai ke Turki itu 5 jam perjalanan, tetap dengan naik Emirates. Dan nggak usah yang masa bosan apa enggak, karena memang sudah nyaman lah gitu. Uniknya di setiap perjalanan itu pasti ada hikmah gitu. Hikmahnya itu saya banyak dapat pelajaran. Jadi waktu saya terbang dari Jakarta ke Dubai itu banyak para pekerja imigran yang perempuan yang akan bekerja di Dubai. Ada yang mereka datang dari Banyuwangi, ada yang datang dari Subang,
ada yang mereka datang asalnya dari Cirebon, ada yang dari Bali, Sumbawa, yang semuanya ingin mengadu nasib lah kita katakan di Dubai, bekerja di sana atau mungkin transit di Dubai. Saya salutnya sama mereka adalah bahwa mereka berani keluar dari negaranya, meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah. Saya yang sebelum berangkat itu yang menangis termehek-mehek karena harus berpisah sama keluarga, sempat merasa malu juga gitu. Karena mereka ada yang kerja sampai kontraknya 2 atau 3 tahun di sana. Gaji mereka pasti besar karena pakai mata uang dirham. Tapi apapun itu katanya, seperti kata pepatah, hujan emas pun di negeri orang lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Pada saat itu juga saya kemudian merasa bersyukur sekali bahwa Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat atas profesi saya hari ini, sehingga saya tidak perlu pergi keluar negeri untuk ya mencari penghidupan lah gitu. Itu banyak pelajaran. Terus kemudian saya waktu itu karena saya berpikir saya akan sendiri, saya gimana, tidak. Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan, insya Allah dalam perjalanan itu Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat berarti mulia yang berwujud manusia untuk menolong kita.